Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih teman-teman di channel Dapur Mini A dan R Family. Jangan bosan-bosan ya untuk selalu hadir di setiap video-video aku. Kali ini aku mau sharing lagi tentang kegiatan aku, dan ini mau ganti wallpaper ya, atau stiker di kompor ini ya teman-teman. Dan sebelumnya ini aku lepas-lepas dulu stiker yang lama karena udah lumayan lama banget, dan stikernya juga bagian pinggir-pinggirnya itu sudah pada mengelupas gitu ya. Nah, ini adalah kompor hok. Jadi ini sekalian aku mau bersihin juga bagian dalamnya. Jadi aku buka dulu ya teman-teman. Agak ribet sih ini kompornya, jarang dilepas gitu ya, jadi lumayan keras bagian dalamnya. Oh iya nih, salam kenal buat yang baru pertama kali mampir, dan buat teman-teman yang selama ini selalu dukung aku, terima kasih buat kebaikan kalian semuanya ya. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. If it's love that you need, you can take it from me, 'cause I'm the one who's giving it up. Kompor ini sendiri bisa ya untuk diangkat-angkat gitu atau dilepas gitu ya teman-teman, nanti baru dimasukin lagi, dan maunya Pak suami seperti itu. Cuman aku pikir hemat waktu aja, dan untuk sumbunya juga masih bagus, jadi ini cuman dibersihkan tipis-tipis aja bagian dalamnya ya. Mungkin ada bekas-bekas apa seperti sisa-sisa dari bakaran sumbu kayak gitu, ada abu-abunya atau apa. Nah, itu aja yang dibersihkan. Sama sekalian aku mau cuci juga bagian luar dari kompor ini. Ini dipasang dengan model tanam kayak gini ya teman-teman. Jadi kalau aslinya ini kan kebanyakan itu cuman diletakkan aja di atas meja ya untuk kompor hok seperti ini. Tapi ini punya aku ditanam, dan misalnya nih kalau kita mau ganti sumbunya itu berarti kita harus ngangkat dulu secara keseluruhan gitu ya untuk kompornya. Cuman karena di sini tuh sumbunya masih bagus banget, jadi udah nggak aku angkat lagi, dan hanya dibersihkan ala kadarnya aja. Nah, itu juga di bagian atas kompor itu karena dulu awal banget ya aku pengen tuh punya kompor yang warnanya pink. Jadi sekalian aku minta Pak suami untuk pilox. Sama-sama juga waktu itu pilox di atas wastafel juga. Tapi ternyata pilox di wastafel itu hanya bertahan sekitar seminggu gitu, udah mengelupas lagi. Pada akhirnya aku coba-coba untuk pakai stiker kompor ya, dan ternyata itu tahan gitu teman-teman. Jadi piloxnya itu udah nggak dibersihkan lagi, tapi hari ini sama Pak suami tuh dibersihkan, dikerik gitu ya semuanya, sampai sedikit aja yang tertinggal untuk sisa piloxnya. Kompor seperti ini juga ide aku sendiri ya, dan aku minta bantuan sama Pak suami gitu untuk membuatkan seperti yang aku inginkan. Dan alhamdulillah walaupun ini yang pertama kalinya gitu ya Pak suami buatin, tapi hasilnya lumayan gitu ya teman-teman. Kita nggak perlu ngeluarin uang untuk bayar tukang buat yang seperti ini. Walaupun kelihatannya simple, tapi kalau kita bayar tukang itu bisa di atas 1 juta gitu ya teman-teman, kalau sekalian dengan wastafel kemudian rak yang lainnya juga.
Jadi kalau meja seperti ini aslinya ini tuh dicor gitu dulu ya, awalnya waktu pembuatan itu dicor di lantai, dan kemudian setelah kering baru diangkat, diletakkan di atas seperti itu. Dan itu yang ngangkatnya itu cuman aku sama Pak suami aja. Bener-bener ini di dapur ini dari awal sampai sekarang itu hanya kami berdua ya. Jadi yang namanya perjuangan itu kerasa ya, dari awal yang gak ada apa-apanya, yang ini masih kotor banget karena aslinya di bagian dapurku ini adalah bagian samping rumah aku gitu ya, yang jarang kesentuh, dijadikan sebagai gudang tempat penyimpanan barang-barang yang tidak terpakai lagi seperti kayu-kayu bekas kayak gitu. Nah, jadi sampai pada akhirnya di titik ini dengan penampilan yang seperti ini, itu Masya Allah ya teman-teman. Jadi kami benar-benar merasakan dari yang gak ada sama sekali sampai ada seperti ini, itu luar biasa. Ini juga aku lepas untuk stikernya, karena nanti stiker yang aku pasang itu motifnya ada seperti daun hijau gitu ya, jadi sedikit nggak nyambung kalau bagian atasnya itu ada Hello Kitty-nya. Makanya ini aku lepas untuk Hello Kitty di sini, dan nanti mau dipasang wallpaper bata juga. Kebetulan masih ada sisa dari pasang wallpaper di kamar mandi yang kemarin. Sudah selesai, aku lap pakai air sabun biar bekas-bekas minyaknya itu hilang ya, supaya nanti kalau pas kita rekatkan stikernya itu bisa merekat dengan bagus. Jadi aku pasang kembali perintilan dari kompor hok ini, lumayan banyak gitu ya. Kalau pakai kompor gas kan gampang aja kalau mau dibersihin, tapi kalau kompor hok ini lumayan susah juga ya teman-teman, karena banyak sekali pernak-perniknya. Dan tadi itu di bagian dalam harusnya udah aku ganti ya, cuman masih bisa dipergunakan yang seperti itu, jadi aku pakai aja dulu. Nah, ini aku mau cuci bagian luar dari sumbu, tempat sumbu ya, entah apa namanya ini, tapi ini biasa dipasang di lingkaran ke-3 gitu ya teman-teman. Nah, ini aku cuci, kebetulan aku tuh punya cairan pembersih, apa namanya aku nggak tahu, cuman ini cairan pembersih kayak karet-karetan gitu, dan aku belinya sudah lumayan lama, sebotol itu harganya 50.000, lumayan lama banget, udah hampir 2 tahun kayaknya aku simpan dan nggak pernah aku gunakan. Nah, ini aku pakai dulu untuk membersihkan karatan-karatan dari barang ini. Aku nggak tahu ya ini namanya apa teman-teman. Jadi caranya cukup mudah, kita hanya cukup mengolesinya saja. Sebenarnya di sini kalau ikuti petunjuknya itu tuh harus diolesi dulu dan dibiarkan sekitar 5-8 menit kayak gitulah, baru nanti dibersihkan atau dibilas dengan air. Cuman daripada aku nunggunya lama, jadi sekalian aku olesin dulu dan langsung aku gosok-gosok aja pakai kawat kayak gini. Dan alhamdulillah ya, bisa menghilangkan sedikit karatan yang tadi ada ya. Sekarang udah sedikit lebih bersih dari yang sebelumnya.
kompor yang ini juga yang agak besar, ini juga dulunya aku beli itu yang second gitu ya. Dan itu harganya lumayan murah, hanya sekitar berapa ya, 200 lebih kalau nggak salah, 260.000 kalau aku nggak salah ya waktu itu. Sudah lumayan lama, pokoknya dari awal masuk ke rumah ini itu aku beli. Dan untuk yang kecilnya itu tuh pemberian mama. Jadi alhamdulillah tuh sampai sekarang masih ada gitu ya teman-teman, masih bisa terpakai walaupun barangnya ini adalah barang bekas. Karena kalau kompor itu tuh harganya mahal juga ya di tempat aku. Untuk ukuran 22 sumbu sama yang 30 sumbu itu tuh bener-bener mahal. Bisa yang 30 sumbu aja tuh bisa sampai hampir sejuta gitu harganya. Jadi kalau kita mau beli yang baru itu sayang banget. Sementara pada waktu pindahan ke rumah ini itu benar-benar yang keuangan itu tipis banget. Cuman memberanikan diri dengan niat gitu ya, pengen untuk mandiri, tapi tuh nggak mau juga jauh dari mama. Jadi seperti inilah ya teman-teman. Untuk dapur ini sendiri, aku tuh sangat bisa dibilang terharu juga, bahagia pastinya ya teman-teman. Karena awal aku sama suami memutuskan untuk pisah gitu dari rumahnya mama, itu tuh benar-benar yang bukan yang punya tabungan banyak gitu ya, enggak sama sekali. Jadi semuanya tuh dimulai dari nol, dari yang nggak ada apa-apanya gitu ya, pokoknya kosong, berantakan. Masak di satu tempat karena ruangan paling belakang tuh belum jadi, dapur juga belum jadi, petakan kamar juga belum jadi. Nah itu tuh sudah memutuskan untuk pisah gitu. Nah jadi pada waktu itu kami tuh istilahnya sedikit-sedikit dari gaji yang kami punya. Kemudian ada juga kalau untuk dapur ini semuanya itu dari hasil jualan nasi ayam ya teman-teman. Jadi aku pernah cerita di video sebelumnya, aku tuh jualan nasi ayam. Jadi alhamdulillah keuntungannya setiap hari, nah itu tuh disisihkan. Jadi sudah disisihkan kemudian dikumpulin gitu ya, kira-kira bisa beli apa gitu. Nah untuk keramik sendiri yang ada di dapur ini juga tuh belinya nggak sekaligus gitu. Misalnya nih kita butuh ada 8 dos gitu ya, 8 dos keramik. Itu tuh nggak sekalian beli 8 dos gitu ya teman-teman. Jadi belinya misalnya uang cuman cukup untuk beli 2 dos kayak gitu. Nah itu belinya 2 dos dulu, nanti ditambahin lagi kayak gitu. Jadi benar-benar yang nggak instan gitu ya teman-teman. Jadi sekarang alhamdulillah udah yang seperti ini tuh senang banget rasanya. Dan semoga bisa bertahan ya, bisa kita rawat seadanya kayak gini. Walaupun mungkin bagi sebagian orang ini tuh nggak ada apa-apanya, tapi buat aku dan suami ini adalah hasil kami, jerih payah kami gitu ya. Dan semuanya kami kerjakan berdua gitu teman-teman. Nah ini adalah stiker yang aku pilih untuk pasang di kompor ini ya teman. Jadi teman-teman maksudnya jadi kalau yang sebelumnya itu tuh ada seperti Pak suami tuh ngiris di bagian petakan kompornya gitu ya sebagai tanda. Tapi kalau yang ini aku tuh minta supaya nggak dikasih tanda gitu. Jadi benar-benar utuh aja ya. Nanti cuman ada tanda di bagian lubangnya aja. Seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan antara pemasangan stiker kompor yang sebelumnya dengan yang sekarang. Nah untuk motifnya juga kenapa aku pilih yang warna hijau dengan polkadot seperti ini, karena lagi suka aja ya, pengen ada nuansa hijau-hijau gitu. Soalnya kan dindingnya udah putih ya teman-teman. Nanti kita seragamkan lagi dengan wastafel, kemudian meja dapur yang ada di dapur ini. Cuman untuk sekarang ini hanya bagian kompor aja. Soalnya di bagian itu rak dapurnya, kemudian meja dapur dan wastafelnya juga itu stikernya masih sangat bagus. Jadi sayang banget kalau harus diganti. Nah ini budgetnya juga cuman ada segini. Ini aku belinya di tempat aku harganya 80.000 ya teman-teman.
Dan ini aku gunakan sisa uang belanja aku minggu kemarin yang ada sisanya 55.000, ditambah lagi dengan sisa budget bulan kemarin gitu ya. Kan aku udah beli kipas angin harganya 200.000, jadi tuh ada sisanya 27.000. Alhamdulillah tuh kebeli ya wallpaper ini atau stiker ini dengan harga 80.000 rupiah. Jadi itulah gunanya ya teman-teman, kalau kita punya manajemen keuangan, kita bisa tahu gitu ya berapa pengeluaran kita, kemudian berapa sisa dari uang yang telah kita sisipkan gitu. Nah, mungkin bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang seperti ini. Mohon maaf banget ya, bukan maksud aku untuk pamer atau menggurui dari teman-teman semuanya. Aku yakin teman-teman semua juga pasti lebih hebat dari aku ya, lebih pintar bagaimana menata semuanya. Aku di sini cuma sekedar sharing aja bagaimana cara aku supaya aku bisa memiliki barang-barang yang aku inginkan seperti itu. Nah, ini gunakan juga hard dryer ya teman-teman, supaya ada suhu panas gitu yang mengena pada stikernya. Jadi kalau ada suhu panas itu stikernya jadi lentur dan mudah untuk dirapikan seperti itu. Karena ini kan ada sudut-sudutnya gitu ya, bukan pada permukaan yang rata, jadi pastinya ada seperti gelombang-gelombang. Nah, hard dryer ini berfungsi untuk meratakan bagian-bagian yang bergelombang seperti itu. Oke, dan ini sudah yang tahap berikutnya lagi ya, akan dipotong begitu bagian dari sisi kompor ini. Hanya dipotong bagian lingkarannya saja ya, tidak seperti yang sebelumnya. Oke nih teman-teman, sudah sampai di akhir video aku. Terima kasih ya buat kalian yang sudah menyimak sampai detik ini. Seperti ini penampakannya ya. Semoga video kali ini dapat memberikan sedikit hiburan buat teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.